Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para perindu Makkah, Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara sahabat semua ada yang sedang mencari paket umroh plus Turki ya. Paket umroh plus Turki Kapadokia, paket umroh plus Turki 2024 ya. Paket umroh plus Turki musim dingin atau paket umroh plus Turki salju atau winter ya. Mungkin Bapak Ibu sahabat perlu menonton video ini karena saya akan jelaskan pengalaman saya yang membawa paket ini jamaah umroh plus Turki Kapadokia selama 16 hari. Destinasinya kemana aja dan bagaimana perjalanan yang saya lakukan membersamai kurang lebih sekitar 39 jamaah. Nah, waktu itu penerbangan kami mulai dari Jakarta menuju langsung ke Jeddah ya, langsung ke Jeddah karena kita naik Saudi Arabian Airlines ya, dari bandara kita langsung menuju ke Jeddah. Kemudian pesawat Saudi ini juga termasuk pesawat yang bagus ya, bisa Bapak Ibu lihat bagaimana pesawat Saudi ini ya, pesawat yang cukup baik untuk dijadikan sebagai pesawat untuk penerbangan menuju ke luar negeri ya, umroh dan ke destinasi yang lainnya. Kemudian habis dari Jeddah, dan di Jeddah kita menuju ke Madinah ya. Di Madinah kita ada city tour kota Madinah ya, ke Masjid Kuba dan ke masjid-masjid yang lain. Juga kita berziarah di sekitar Masjid Nabawi. Habis itu ya, di Madinah itu 3 malam. Kemudian habis dari Madinah kita naik kereta cepat menuju ke kota Mekah. Ya, naik kereta cepat menuju ke kota Mekah. Kemudian setelah naik kereta cepat dari Madinah menuju kota Mekah, habis itu kita menuju ke hotel di Mekah. Dan kita menginap di Mekah itu kurang lebih 4 malam. Ya, di Mekah seperti biasa kita city tour, kemudian melaksanakan ibadah inti umroh ya selama 4 malam, 5 hari 4 malam itu. Nah, selesailah program umroh, kegiatan umrohnya kita langsung menuju ke Istanbul untuk kemudian menikmati perjalanan wisata di Istanbul. Nah, waktu itu kita di Istanbul, di Turki ya, di Turki itu kurang lebih 7 malam. Nah, kemana aja? Pertama itu kita dari Istanbul, begitu kita sampai di Istanbul, kita langsung menuju ke Bolu ya. Kita menginap di Hotel Elifim ya, seperti yang di video ini, kondisi hotelnya ya, Hotel Elifim yang ada di kota Bolu. Nah, kemudian besoknya kita langsung menuju ke, setelah sarapan kita menuju ke Kapadokia ya, Kapadokia. Di sana kita langsung menuju ke salah satu tempat pembuatan kerajinan tangan, yang dimana di situ ada banyak sekali orang-orang Kapadokia ya yang punya kerajinan, karena Kapadokia itu terkenal kota atau desa yang melahirkan banyak pengrajin, baik itu pengrajin tangan seperti keramik ya. Nah, ini yang kita datangi adalah toko keramik ya, pembuat keramik. Kemudian setelah itu kita menginap di Hotel Suhan di Kapadokia. Ya, saya sempat bikin videonya, mungkin bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu, hotel yang kita gunakan di Kapadokia ini Hotel Suhan. Untuk paket umroh plus Turki winter atau paket umroh plus Turki musim dingin, hotel yang kita gunakan seperti ini, Hotel Suhan ya, cukup bagus, lobinya luas. Kemudian juga di Hotel Suhan ini terdapat selain luas nyaman juga terdapat kolam renang di belakangnya. Karena waktu itu musim dingin, jadi jamaah tidak ada yang berani untuk nyembur ke kolam untuk mandi karena sangat dingin ya. Tapi untuk umroh budget 30 jutaan dengan durasi 16 hari, kemudian di Mekah Madinahnya itu total 7 malam, di Turkinya 7 malam, dengan hotel yang seperti ini, yang seperti Bapak Ibu lihat, ini menurut saya agak lain sih ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencari paket umroh, silahkan bisa langsung hubungi nomor saya ya, yang saya cantumkan di video ini. Kemudian di Kapadokia kita menginap 2 malam ya. Di Kapadokia kita menginap 2 malam. Kemudian hari kedua di Kapadokia kita menuju ke RCS ya, menuju ke RCS dengan pakai bis ya, sampai di RCS. Kemudian kita naik cable car untuk menuju ke atas untuk bermain salju di atas. Nah, ini satu kegiatan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, apalagi bagi orang Indonesia, orang kita yang jarang ketemu salju. Bahkan di Indonesia ini bukan jarang lagi, hampir nggak pernah ada salju ya.
karena beda iklimnya atau beda cuacanya. Jadi main salju bagi sebagian orang Indonesia itu sesuatu yang wah ya. Makanya alhamdulillah waktu itu kita ke RCS dan saljunya masya Allah masih tebal, masih luar biasa. Nah, setelah dari RCS ya, setelah dari RCS destinasi selanjutnya kita ke Kusadasi. Nah, di sana itu kita berbelanja minyak zaitun dan oleh-oleh lain ya, manisan ya, karena Turki itu terkenal dengan manisannya, ada baklava dan lain sebagainya. Nah, kemudian di Kusadasi juga kita mengunjungi Efesus ya, kota tua Efesus. Kemudian setelah seharian jalan kita istirahat di hotel Kusadasi. Nah, besoknya pagi-pagi kita habis sarapan langsung check out dan kita menuju ke Pamukkale. Nah, di Pamukkale itu kita berkunjung ke Cotton Castle ya, Cotton Castle seperti yang saya perlihatkan di video ini. Seperti itulah Cotton Castle yang ada di Pamukkale. Dan juga Hierapolis ya. Hierapolis itu apa ya, pusat Romawi zaman dulu ya. Kemudian setelah itu kembali ke hotel untuk istirahat. Nah, dari Pamukkale kita menuju ke Istanbul lagi ya, ke Istanbul lagi, tapi mampir dulu kita di Konya. Di Konya. Di sana itu kita mampir di salah satu makam cendekiawan muslim ya, Syekh Jalaluddin Rumi. Mungkin ada yang sudah familiar, ada yang sering mendengar nama Syekh Jalaluddin Rumi. Ya, beliau ini salah satu sufi, tokoh sufi besar ya, tokoh sufi besar yang ada di Turki ya, di tepatnya di Konya. Kemudian perjalanan dari Pamukkale, kemudian melewati Konya, akhirnya kita ke Istanbul. Nah, di Istanbul kita menginap dan kemudian kita berjalan-jalan di Old Town, di kota tua di Istanbul. Nah, di sana ada Masjid Biru ya, kemudian ada Hagia Sophia, ada apa namanya? Hipodrom ya, kemudian ada juga apa namanya? Istana Topkapi ya, Istana Topkapi, kemudian ada tempat-tempat lain juga di situ ya, di sekitar kawasan kota tua ya, atau kawasan Sultan Ahmed, Masjid Sultan Ahmed. Nah, kemudian besoknya juga kita menuju ke Selat Bosporus untuk naik kapal ya, naik kapal secara private grup kita. Di sana kita naik kapal untuk menyusuri Selat Bosporus. Selat Bosporus yang ada di Turki ya. Nah, setelah Selat Bosporus selesai, akhirnya kita kemudian menuju ke Taksim Square ya, untuk menunggu penerbangan menuju ke Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu program umroh plus Turki Kapadokia ya, plus Turki Kapadokia dengan harga yang murah banget ya, 30 jutaan, tapi sudah keliling Turki ya. Tidak hanya satu kota, tapi hampir 7-8 kota. Baik, yang berminat ikut ya di program selanjutnya, insya Allah ada di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, sampai akhir tahun 2024 dan mungkin awal tahun 2025, insya Allah masih ada programnya. Silakan bisa langsung hubungi nomor saya di bawahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.